Assalamualaikum. Sudah kan semuanya? Sudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya berdoa dulu ya. Tolong berhenti belum doanya. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, apa kabar semuanya? Baik Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, cek hadirnya dulu ya. Baik Bu. Widya, Hadir Bu. Melisa, Hadir Bu. Dea, Hadir Bu. Aziza, Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. mana Vivi? Masida, Hadir Bu. Ipinda, Hadir Bu. Bella, hadir. Ya, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, tolong kepada Widya, pimpin untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bu. Oke, infonya begini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali, terima kasih Widya. Sama Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1 yaitu suhu dan calon pembelajaran pikiran. Nah, ada pun kompetensi dasarnya. Kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, dimana siswa-siswa akan membuat kesimpulan dari bacaan mengenai manusia dan lingkungan alam. Dan juga siswa mampu menyajikan ringkasan teks dari penjelasannya secara benar. Siswa melakukan kegiatan pengamatan dan juga mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatan, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak dan hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama semuanya. Siapa yang tahu manfaat dari energi panas untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari?
Ya, Widya. Untuk mengenakan baju. Wih, iya. Nah, sekarang kalian mau nanya siapa yang tahu manfaat energi panas untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Saya Bu. Ya, Widya, apa manfaatnya Widya? Untuk mengenakan baju. Ya, selanjutnya ada yang tahu selain itu? Ya, Vivi. Memasak makanan. Apa? Energi panas untuk memasak makanan. Masak makanan. Ya. Ya, terus yang lain? Saya Bu. Ya, apa? Masak air untuk minum. Oh iya. Oh iya, berarti energi panasnya masuk menggunakan kompor ya. Kalau Widya tadi mungkin yang dimaksud itu berupa matahari. Oke, selanjutnya silakan dibaca yang ada di papan tulis. Tolong Mas Ida bacakan. Manusia dengan lingkungan. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Sudah, Bu? Oke, selanjutnya paragraf yang kedua, Bella. Oke, materi selanjutnya paragraf kedua, Ibinda. Benda mati dan makhluk hidup saling mengatur antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Sudah, Bu. Oke, paragraf yang terakhir, Vivi. Baik Bu. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Oke, masih ada paragraf selanjutnya. Ada ya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para pelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Oke, slide selanjutnya, ini paragraf selanjutnya. Aziza. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Semuanya sudah menyimak bacaan di atas. Oke, sekarang Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu Dea, Rosidah, Melisa, dan Widya. Kelompok kedua Vivi, Ibinda, Bella, dan Aziza. Silakan jawab pertanyaan yang ada di depan. Nomor 1, Bu. Ya, Untuk pertanyaan nomor 1, apa judul bacaan tadi? Judulnya Manusia dengan Lingkungan Alam. bener gak? Nah, Ya. Lanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan isi dari bacaan di atas tadi? Simpulannya secara ringkas. Bu.
bisa memanfaatkan alam, tapi juga manusia butuh menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya dengan cuaca. Jadi petani harus mencari dan menyesuaikan waktu kapan dia menanam, juga kapan memanen hasil taninya. Kemudian pelayan juga harus menyesuaikan waktu kapan mereka dapat pergi berlayar untuk mendapatkan ikan. Ya benar ya, apa yang dikatakan dia. Jadi teks di atas itu menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, di mana manusia sebagai makhluk hidup ini sangat berperan penting juga untuk menjaga kelestarian alam. Oke, jadi kita sudah tahu nih mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Kita kan nah, jadi untuk menjaga lingkungan itu termasuk salah satu hak kita sebagai manusia. Ada yang tahu apa itu hak? Ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ayo, ada yang tahu? Ya, Vivi, apa? Hak itu adalah sesuatu yang dapat kita dapatkan. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban? Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi hak dan kewajiban ini sangat berkaitan. Jadi jika kita menginginkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Dan sekarang siapa yang tahu hak di kelas? Hak di kelas? Bersihkan kelas. Mendapatkan ilmu. Ya, betul Melisa. Terima Melisa. Jadi hak itu yang suatu yang kita dapatkan, yaitu mendapatkan ilmu. Sementara kewajibannya apa? Siapa yang tahu kewajiban kita di kelas apa? Belajar. Ya, belajar. Betul Vivi. Kurang Vivi. Oke, untuk lebih jelas lagi, gua akan masukkan video. Silahkan diperhatikan. Hari ini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari tema 6 PPKN kelas 5 SD. Selamat belajar. Apa yang kalian tahu tentang hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, kita juga tidak boleh merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa telah mensahkan Konvensi Anak. Tujuan dari Konvensi Anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Apa saja ya hak-hak anak menurut Konvensi Anak? Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Anak wajib memperoleh standar kesehatan dan juga perawatan yang baik dan mengetahui asal-usul dari keluarganya. Yang kedua adalah hak perlindungan. Anak wajib dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tidak ditelantarkan. Anak wajib diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan dan diizinkan untuk melaksanakan kegiatan agama dan juga tradisi. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Anak berhak memperoleh pendidikan dan dapat tumbuh secara sehat, secara fisik maupun mental. Mereka juga mempunyai hak bermain, mendapatkan tempat tinggal, dan juga hak istirahat yang cukup untuk tumbuh kembang mereka. Hak berpartisipasi, hak menyatakan pendapatnya. Anak wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidupnya secara sadar. Selanjutnya adalah hak-hak siswa. Di antaranya adalah hak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hak mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Hak mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Hak-hak siswa untuk yang lain masih banyak lagi, silakan kalian cari tahu.
Apa itu kewajiban? Kewajiban dari kata wajib yaitu harus. Artinya kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban seorang siswa diantaranya adalah menaati peraturan dan tata tertib sekolah, menjaga sarana dan prasarana sekolah, saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, bersikap baik, sopan, dan santun, membayar administrasi sekolah, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah, dan juga datang tepat waktu. Kita kembali lagi ke hak. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Di antaranya adalah Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 2, warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama masing-masing. Pasal 30 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Mereka berhak untuk mempertahankan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sekarang kita ke kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain adalah 1. Pasal 23A, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Berikutnya, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Itulah beberapa contoh kewajiban warga negara yang ada dalam UUD 1945. Setelah kita mengetahui tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Kita juga wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari sila pertama sampai sila kelima. Kita juga wajib menaati peraturan dengan baik. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara hak dan juga kewajiban. Nah, sekarang berdasarkan kelompok yang tadi sudah Ibu bagi, silakan tuliskan hak kalian dan kewajiban kalian di sekolah, dan nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Oke, udah selesai semuanya? Berdasarkan kesediaan, kelompok 1 atau kelompok 2 duluan yang mau maju? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2, siapa perwakilannya dari kelompok 2? Oke, Vivi, silakan maju ke depan.
hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai contoh hak dan juga kewajiban. Contoh hak sekolah yang pertama adalah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah dapat memakai fasilitas sekolah. Contohnya memakai ruang kelas, memakai sarana prasarana olahraga dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah untuk bertanya dan mendapatkan dan mengemukakan pendapat. Kemudian contoh dari kewajiban di sekolah adalah yang pertama adalah untuk menaati peraturan sekolah, contohnya memakai pakaian yang rapi, memakai sepatu hitam, memakai kaos putih. Kemudian yang kedua adalah hormat kepada guru, dan yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan sekolah. Oke, bukan untuk Oke, sekarang kelompok 1. Siapa yang maju di perwakilan? Widya atau Rasida? Ayo kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa perwakilannya? Saya, Bu. Ya, maju Rasi. Hak siswa di sekolah. 1. Bertanya dan berpendapat. 2. Dapat memakai fasilitas sekolah. Dan yang terakhir itu mendapatkan ilmu. Lalu kewajibannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Lalu menghormati guru dan juga menaati peraturan sekolah. Sudah, Bu. Bukan kelompok 1. Nah, siapa yang tahu kewajiban di hari Senin? Ya, Vivi? Mengikuti upacara bendera. Ya, betul, mengikuti upacara bendera. Jadi, salah satu kewajiban kita di sekolah itu ada juga mengikuti upacara Bendera. Nah, kita sudah tahu hak dan kewajiban. Tahu juga pasti ya hak dan kewajiban kita di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah kita. Salah satu hak di lingkungan sekitar apa? Siapa yang tahu? Kebersihan. Menjaga kebersihan. Hak itu kewajiban Rasida. Hak. Salah satu hak kita di lingkungan sekitar mendapatkan perlakuan baik dari tetangga. Kewajibannya apa kalau gitu? Yang berkaitan dengan hak bersikap baik kepada warga masyarakat dan juga tetangga. Nah, ada tugas. Silahkan kalian lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar kalian, yaitu lingkungan rumah, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di papan tulis. Silahkan ditulis dulu. Tiga. Oke, udah selesai ya? Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Oke, kita terus semangat dulu ya. Masih ingat terus semangat yang kemarin Ibu kasih tahu? Masih. Oke, kita terus semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Karena semua masih semangat, masih ingat kan materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Masih? Bagaimana perasaannya untuk pelajaran hari ini? Senang. Senang. Semangat, senang. Oke, kalau gitu siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo, Bu. Ya, Widya. Tadi kita belajar mengenai yang pertama tentang lingkungan dan manusia dan masyarakat. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban. Kemudian tentang Hak dan kewajiban interaksi. hak kewajiban di sekolah. Ya. Oke, Melisa, apa itu hak Melisa? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban apa Ibinda? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk Ya. mendapatkan hak. Tepuk tangan semuanya. Oke, saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Tolong pada Vivi untuk pimpin doanya lagi. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini,
Jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mulai pulang.